Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ya, kita mau berdoa dulu sebelum kita lanjut untuk acara berikutnya. Oke? Apakah dia mau pimpin doa? Ada? Boleh di-unmute kalau ada. Nggak ada? Oke, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh bernafas dan pagi ini Tuhan kami dengan teman walaupun melalui tapi kami sungguh bergembira. Tuhan di acara pagi ini kiranya Tuhan memberkati semua teman-teman kami, Bapak Ibu guru sekolah minggu, dan tapi untuk Bu Ayu yang hari ini akan membawakan cerita kita Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan nanti boleh jadi berkat untuk kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Belum? Sudah ingat belum? Belum? Ingat belum? Ini sama seri kita mau nyanyi sekali ya. Ayo Sandy. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya
Apakah anak-anak masih bisa dengar suara saya? Soalnya internet saya kok pas ya. Oke, terima kasih. Anak-anak, siapa yang merasa kalau dirinya itu nggak punya talenta, nggak punya bakat? Ada nggak? Ada nggak? Samuel, kamu nggak punya bakat? Kenapa? Kenapa, Sam? Apakah karena pemalu? Ya, Samuel masih pemalu. Oh, iya. Nggak usah pemalu, Samuel. Kamu jangan malu. Anak-anak punya bakat, punya talenta. Karena istimewa. Samuel juga istimewa. Harus pede, Sam. Ya, gitu dong. Senyum dong. Mau nyanyi lagi sebelum kita dengar cerita Alkitab. Judulnya Aku Istimewa. Kalau sampai gaya gitu. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa,
Anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Bu Ayu. Anak sudah siap? Sudah? Oke, yuk. Mari Bu Ayu, silahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Yang pagi ini semangat, coba angkat 2 jempolnya seperti ini. Siapa yang semangat kayak gini? Nah, banyak yang semangat. Karena anak-anak adalah anak-anak yang istimewa. Luar biasa ya. Wah, ada yang jempolnya virtual. Tuh Laksmi pinter ya. Pakai, bener ya namanya Laksmi atau Laras? Nah, pakai jempol virtual. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Miss Ayu mau ajak anak-anak telepon Tuhan Yesus. Mau tahu caranya? Gimana telepon Tuhan Yesus? Coba sekarang ikuti Miss Ayu, pencet tombolnya ya. 5, 0. Mari kita berdoa. Ikuti doa Miss Ayu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh sehat mendengarkan firman Tuhan. Kami siap duduk diam memperhatikan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, ternyata nomor teleponnya Tuhan angkanya ada 3. Berapa angkanya tadi? 5, 0. Tuhan bisa kita temui lewat doa. Luar biasa ya. Kita bisa ketemu sama Sang Pencipta hidup kita melalui doa. Siapa tadi yang berdoa sambil intip-intip? Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya serius ya. Terus siapa tadi yang berdoa sambil colek-colek sebelahnya? Ada nggak? Nggak ada ya. Yang berdoa sambil ngikuti tapi sambil ketawa-ketawa. Nggak ada ya, semuanya serius berdoa kepada Tuhan. Hebat ya, anak-anak hebat sekali. Sebelum Miss Ayu cerita firman pagi hari ini, Miss Ayu mau kenalan. Karena pepatah zaman old berkata, tak kenal maka tak sayang. Nah, pepatah zaman now, ya zaman sekarang berkata, tak kenal maka kenalan. Nah, siapa namanya Miss Ayu? Ayo, siapa yang tahu? Loh, Miss Ayu namanya ya. Nama panjangnya adalah Miss Ayu. Ibu Dia Ayu. Ibu Dia Ayu. Oh iya, tahu ya. Oh, nama panjangnya Dia Ayu. gitu. Bu Dia Ayu. Dia Ayu. Iya, Christine pintar. Ibu Dia Ayu Pitaloka Barat. Ya. Miss Ayu ini kerja di sekolah YSKI. Siapa yang sekolahnya di YSKI? Wih, ada ya? Siapa ya? Oh, Yaya. Siapa lagi? Oh, Abigail. Siapa lagi? Wih, ternyata ada 2 ya? Ada 2 atau ada berapa nih? Oh, ada ya. Oke, Miss Ayu akan mulai ceritanya karena anak-anak sudah kenal siapa Miss Ayu. Miss, bisakah saya share screen? Ya, Miss Ayu akan share screen. Cerita firman pagi ini kalian dengarkan ya. Belum ya? Saya belum dijadiin host atau co-host ini, Miss. Oh, sudah. Nah, ini dia. Miss Ayu sudah siapkan gambar-gambar ya. Ini dia. Judulnya Aku Bisa. Ayatnya di Roma 8 ayat 31.
Ya, nanti kita akan buka bersama-sama, anak-anak bisa siapkan Alkitabnya. Tuh, Miss Ayu dulu rambutnya panjang ya, karena pandemi nggak sempat ke salon ya. Itu suaminya Miss Ayu dan itu anaknya Miss Ayu masih kecil. Nah, siapa di sini yang masih TK kayak anaknya Miss Ayu? Ada yang masih TK? Tidak ada. Oh, ada Narel. Oh, Queen Cheryl ya namanya ya. Siapa namanya? Oh, Cheryl. Oke, kakaknya yang Queen ya. Oke, oh ada yang TK. Oke ya, anaknya Miss Ayu masih satu lagi sekolahnya TK. Anak-anak coba lihat di sini. Miss Ayu punya gambar 3. Wah, gambar yang pertama adalah namanya apa? Ada yang tahu nggak? Obeng. Obeng, pinter tadi yang jawab siapa nih? Obeng. Obeng ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk membuka baut. 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 Obeng buat membuka baut. Kalau kalian punya mainan yang harus diisi baterai, ya ada tutupannya itu ya. Nah itu kalian butuh obeng, betul ya? Siapa yang biasanya pakai obeng? Tukang apa? Bangunan. Ya, atau papa di rumah ya yang tahu cara pakainya ya. Nah, obeng ini digunakan untuk membuka sesuatu. Kalau sebelahnya, anak-anak, apa itu? Buat apa? Pulpen. Pulpen buat apa? Pulpen Menulis. buat menulis. Pintar sekali. Menulis, Bu. Hebat. Nah, yang ketiga gambar apa? Handphone. Nggak ada yang nggak tahu gambar HP kayaknya ya. Semuanya tahu ya. HP buat apa, anak-anak? Buat telepon. Oke. Komunikasi. Komunikasi buat apa? Sekolah daring. Sekolah. Iya. Online. Oke, sekolahnya sekarang online. Nah, anak-anak, obeng bisa jadi sumpit kalau yang pakai adalah seorang tukang masak. Lucu ya, obeng kok jadi sumpit, Miss? Iya, karena bukan tukang bangunan yang pakai. Ya, salah berarti bukan buat sumpit ya. Bolpen ini kalau yang pakai orang yang buta huruf bisa dipakai enggak? Enggak ya, karena enggak bisa lihat. Atau bolpen ini malah jadi tusuk sate kalau orang yang pinter masak ya, butuh tusuk, waduh jadi tusuk sate. Enggak bener ya anak-anak ya. Nah, handphone ini kalau salah yang pegang jadinya ulek-ulek. Hah? Bisa kayak gitu? Iya, karena nggak tahu cara menggunakannya. Nah, anak-anak, kita itu diciptakan Tuhan ada tujuannya. Sama seperti obeng, sama seperti pulpen, sama seperti handphone. Tapi bisa salah kalau tidak tahu kegunaan kita ini untuk memberkati di bidang apa. Wah, misalnya, Miss Ayu nih pinter ngomong ya, kalau kerjanya hanya di depan laptop, sayang ya. Sekarang ini daring bisa kerja di depan laptop ya. Tapi kalau dulu, wah ngapain kan pinternya ngomong, Miss. Mending ngajar ya kan. Nah, anak-anak itu punya kekuatan masing-masing. Untuk apa? Nah, kita akan tahu nanti ya. Miss Ayu nanti juga akan kasih kuis buat orang tua. Kita juga adalah sebuah alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Bisakah Leona Citra lanjutkan? Tuhan adalah, di unmute ya Non. Nih, Tuhan adalah. Tuhan adalah ahli kehidupan yang akan menjadikan kehidupan ini luar biasa berguna. Wow, kalau kita sama Tuhan, kita akan tahu siapa diri kita dan kita ini jadi apa yang paling sesuai ya. Nah, kita akan baca ayatnya hari ini. Miss Ayu minta tolong Laksmi Larasati. Bisa open mute, bisa baca ya Non ya?
Oke, yuk dibaca yang keras. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, kalau baca ayat ini, ya tadi Laksmi sudah bacakan jelas sekali, anak-anak ingat cerita siapa? Siapa yang bisa melawan aku, barisan orang Israel? Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Daud. Daud, Narel pinter. Masih kecil pinter ya. Siapa lagi yang tadi jawab tadi hebat? Kalian tahu ya? Daud. Daud itu melawan siapa ya? Kita baca ayatnya. Samuel Kalelo. Baca ayatnya dengan keras. 1 Samuel 17:26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan Cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Iya, ayatnya di 1 Samuel yang baca Samuel. Cocok ya anak-anak ya? Hebat nih, Samuel bacanya keras. Karena Daud ini melawan siapa waktu itu? Kalian tahu siapa yang dilawan Daud? Goliat. Wih, hebat. Misalnya nggak akan ceritakan cerita ini karena anak-anak sudah tahu ya. Hebatnya bukan karena Daud yang hebat, tapi hebatnya karena Daud bersama Allah yang hebat. Kalau kita mau jadi orang hebat, kita tidak bisa sendiri, karena kita harus bersama Allah yang hebat. Ya, diingat-ingat ya. Nah, Miss Ayu akan cerita tidak cerita Daud, karena kalian pasti sudah tahu cerita Daud. Miss Ayu akan cerita seorang yang bernama Kakak. Pengen tahu siapa Kakak? Yang pengen tahu kasih jempolnya dong. 2 gini dong. Semuanya pengen tahu. Oke, Miss Ayu akan ceritakan. Kalian dengarkan. Karena nanti Miss Ayu akan tanya. Biar kalian bisa jawab pertanyaan Miss Ayu. Ya. Apakah kalian pengen tahu siapa Kakak? Nah, siapa Kakak? Kakak itu ya adalah nama lengkapnya itu sebetulnya bukan Kakak. Seperti Miss Ayu, panggilannya Ayu, nama lengkapnya ternyata panjang ya. Kakak ini adalah seorang pemain sepak bola yang asalnya dari Brazil. Wow, jauh ya. Brazil itu luar negeri atau luar kota? Luar negeri ya. Wah, pintar. Luar negeri ya, anak pintar. Kakak ini salah satu pemain sepak bola berbakat dan dari negara Brasil, negara yang satu ini memang gudangnya pemain berbakat dari zaman dulu. Kita lihat, mau pengen tahu enggak wajahnya Kakak kayak apa? Ini ya, Miss Ayu tunjukkan. Kayak apa Miss Kakak? Ih, ganteng ya. Namanya adalah Ricardo Izesen dos Santos Lei dari Brazil. Jauh ya. Hebatnya dia ini ya, dia dari kecil itu ada di keluarga yang kenal Yesus, yang takut akan Tuhan. Tapi sayangnya waktu dia kecil dia belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, pada saat dia berumur 7 tahun dia ikut klub apa tadi? Bola, ya, sepak bola. Sepak bola. Ya, sepak bola, football, ya, soccer. Nah, pada umur 15 tahun, wah, waktu SMP berarti ya, Kakak ini sudah masuk sebagai anggota tim junior klub. Prestasinya luar biasa. Ya, dia sering memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, pada usia 18 tahun, Oktober tahun 2000, tahun udah 20
1 tahun yang lalu ya, udah lama ceritanya. Tapi ini memberkati anak-anak. Kakak itu mengalami kecelakaan. Duh, kasihan ya. Pada saat dia berenang, ya, saat dia melompat ke kolam renang, kepalanya terbentur dasar kolam. Aduh, akhirnya apa yang terjadi? Tulang belakang lehernya itu retak, sehingga membuat kakak tidak bisa berjalan. Dokter, kasihan ya. Iya, kasihan. Nah, akhirnya apa? Waktu diperiksa ke dokter, dokter mengatakan seperti ini. Kamu tidak akan bisa berjalan lagi, kakak, karena ada masalah di tulangmu. Ya, waduh, cita-cita harapan kakak tidak bisa menjadi pemain bola lagi, padahal dia sangat suka bola. Nah, dalam hati kakak berpikir, masa depanku suram ini, aku tidak akan bisa berhasil. Aku jadi orang yang cacat, aku tidak bisa berjalan lagi. Apabila main bola aku nggak bisa lagi. Kasihan ya. Waduh, apa yang terjadi? Tuhan, karena Tuhan mengasihi kakak, dengan caranya yang ajaib Tuhan menyembuhkan kakak. Hebat ya anak-anak ya. Kakak bilang gini, ini tidak kebetulan, ini mukjizat Tuhan. Tuhan menyembuhkan, berangsur-angsur kakak baik anak-anak. Selama setahun pemulihan kakak itu terjadi. Wih, Tuhan Yesus luar biasa ya anak-anak ya. Nah, ketika perlahan-lahan kakak ini sembuh ya, kakak mulai, wah sudah semua segar, badannya semua tulangnya baik ya, diperiksa, dia boleh main bola lagi. Apa yang terjadi? Karena dia sangat mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia itu sampai lihat anak-anak, lihat nih gambar selanjutnya. Wah, kakak di lapangan waktu main bola pakai bajunya tulisannya apa? Ada yang bisa baca? I belong to Jesus. Aku milik Tuhan Yesus. Ya, dia bisa kembali main bola lagi karena campur tangan siapa? Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan kakak sehingga dia bisa mencapai cita-citanya dan dia itu mendapat juara-juara ya. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini gambar kakak. Wih, pada tahun 2007 dia mendapat penghargaan. Ini udah muda, ganteng, pinter, hebat, mengasihi Tuhan ya. Tapi dia tetap rendah hati. Ya. Karena dia bilang begini, Tuhan itu mempunyai sesuatu yang lebih dari yang aku pikirkan. Dia sembuh bukan karena dia hebat, dia sembuh karena Tuhan yang hebat. Kakak punya ayat favorit. Anak-anak punya nggak ayat favorit ya? Ayat favoritnya kakak adalah Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus ya, melalui Yesus. Nah, bahkan kakak ini mengajak teman-temannya. Wah, untuk apa? Untuk belajar Alkitab. Keren ya anak-anak ya. Kalau ditanya kakak begini, kakak, buku favoritmu apa? Jawabannya apa anak-anak? Alkitab. Waktu ditanya, lagu kesukaanmu apa kakak? Ku istimewa. Wah, lagu-lagu gospel, lagu-lagu pujian ya. Dunia boleh katakanku tuh ya. Lagunya anak-anak dia suka ya. Kenapa? Karena itu lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan. Ya. Nah, ini kisah hidup kakak. Di kaosnya dia sampai tulis I belong to Jesus. Di sepatunya, ada tulisannya juga anak-anak. Dia tuliskan I love Jesus. Karena saking cintanya dia pengen tulis di mana aja gitu ya.
Nah, tidak perlu seperti itu ketika kita mengasihi Tuhan sebetulnya. Tetapi kakak sangat ingin menunjukkan bahwa kakak tuh miliknya Tuhan Yesus. Ya. Nah, kakak itu luar biasa anak-anak. Dia bisa mencapai cita-cita karena Tuhan Yesus bekerja dalam hidupnya. Hidup kakak mempermuliakan namanya Tuhan Yesus. Anak-anak pengen nggak? Satu saat ketika anak-anak jadi orang-orang hebat, orang-orang melihat begini, iya ya, Samuel keren, hebat, pinter. Itu karena Tuhan Yesus. Pengen ya? Tuhan Yesus yang dimuliakan. Oke. Nah, sekarang Miss Ayu mau minta tolong siapa ya? Abigail. Abigail baca dengan keras ya, di-unmute ya, Nan. Dibaca dengan keras kata-kata ini bersama. Yuk, satu, di-mute dulu. Nah, oke. Bersama Yesus aku pasti bisa melakukan segala hal sebab Ia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin ya, Abigail ya. Bersama Yesus aku pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Sekarang Miss Ayu mau tanya. Bagaimana kisah hidup kalian? Oh, kisah hidupku, Miss. Iya. Nah, apa cita-citamu? Boleh anak-anak sebutkan? Boleh? Apa ya? Queen mau jadi apa, Queen? Dokter. Wow, keren. Dokter yang mengasihi Tuhan Yesus. Leona jadi apa, Leona? Dokter. Dokter juga yang mengasihi Tuhan Yesus. Narel mau jadi apa, Narel? Dalang. Apa? Dalang. Dalang. Wih, Miss Ayu, surprise loh. Ada anak mau jadi dalang. Hebat ya. Narel pengen cerita di depan orang-orang ya. Cerita wayang ya. Bisa. Hebat. Itu butuh keberanian ya. Keren cita-citanya mau jadi dalang. Siapa lagi yang udah unmute? Lionel. Lionel mau jadi apa, nak? Polisi. Wih, Miss Ayu kalau di jalan raya nanti kalau lihat Lionel keren pakai seragam ya. Polisi yang mengasihi Tuhan. Laksmi mau jadi apa? Polisi. Polisi juga. Bu Polwan berarti ya. Miss Ayu akan surprise nanti lihat Laksmi cantik pakai seragam Polwan ya. Polwan yang mengasihi Tuhan. Nah, pasti anak-anak yang lain juga punya cita-cita tapi malu buka mute-nya ya. Iya, nggak apa-apa disimpan dalam hati, nanti disampaikan Tuhan Yesus. Samuel kayaknya udah unmute tadi, cerita dong mau jadi apa? Coba di-mute lagi, di-unmute. Mau jadi tentara. Wih, jadi tentara, soldier ya, tentara yang takut akan Tuhan ya. Nah, ini luar biasa anak-anak pasti punya banyak cita-cita. Miss Ayu mau tunjukkan nih, kalau kita punya cita-cita nih, kita punya fokus tujuan nih. Lihat di sini ya. Ini namanya panah. Panahnya dilesatkan sampai di tujuan yang tengah titik. Cus, gitu ya. Kalau kita enggak punya cita-cita, anak panahnya mau diarahkan kemana bingung. Ya, mau belajarnya sungguh-sungguh, jadi nggak jadi deh. Karena nggak punya cita-cita. Jadi yang belum punya cita-cita, cepat-cepat punya cita-cita dan didoakan ya sama orang tua juga. Nah, sekarang Miss Ayu mau tanya. Apa yang boleh dan tidak boleh? Kalau kita ini anak Tuhan, Miss Ayu mau kasih contoh ya, apa yang boleh dan tidak boleh. Bilang begini boleh nggak ya? Bilangnya begini. Aku nggak bisa. Nah, itu ada di sini ya. Aku nggak bisa, ini ada di sini. Ya. Nah, sekarang anak-anak pikirkan boleh yang boleh dilakukan. Aku bisa, bilang aku bisa boleh ya. Terus apalagi yang boleh? Yuk, perkataan yang boleh dilakukan. Aku coba. Apa?
Apa Lionel? Aku pintar. Oh, aku pintar, betul. Aku pintar. Saya hebat. Oh, saya hebat. Belum, betul. Apa lagi? Aku juara. Aku juara. Aku istimewa. Aku bahagia. Nggak boleh sekarang. Aku nggak bisa, ini nggak boleh ya. Apalagi yang nggak boleh? Aku pemalu. Oh iya, jangan, betul. Jangan pemalu dong. Terus apa lagi? Aku nggak percaya diri. Aku nggak percaya diri, jangan ya. Nah, harus percaya diri. Apalagi? Aku bodoh. Iya, nggak boleh kalau bilang bodoh. Karena kita diberi kecerdasan oleh Tuhan. Aku sombong. Oh iya, nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh. Apalagi yang nggak boleh? Satu lagi. Apa? Susah ya, Miss. Nah, ini bilang susah nih, nggak boleh ya. Seringkali kita bilang susah belum mencoba. Ya, harusnya bilangnya gimana? Aku coba. Ya, ini dikerjakan. Ah, susah, Miss. Nah, jangan ya. Bilangnya, oke, Miss, aku coba. Ya, sama gurunya juga boleh bilang begitu ya. Aku coba. Aku mau kerjakan dengan baik. Nah, anak-anak berkata yang baik supaya kita jadi anak yang baik. Jangan berkata yang buruk. Jangan berlaku yang buruk supaya kita jadi anak yang baik. Oke, Miss Ayu akan tunjukkan ayat lagi. Pio, Pius. Panggilannya siapa? Ya, dibaca ya, Nak. Sini bisa baca enggak? Pio. Pio atau Pius panggilannya? Yes. Dibaca. Pio dibaca. Pio. Dibaca. Yuk, Pio dibaca Pio. Miss Ayu bantu yuk. Baca bareng-bareng sama Miss Ayu ya. Baca. Amsal. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, berarti yang ngasih hikmat dan kepandaian siapa? Tuhan. Boleh enggak kita bilang enggak bisa? Enggak boleh, sudah dikasih kepandaian sama Tuhan. Kalau kita bilangnya enggak bisa, Tuhan enggak jadi kasih kepandaian. Gitu ya. Kalau Tuhan sudah kasih kepandaian, sudah kasih hikmat, kita enggak boleh bilang enggak bisa. Miss Ayu mau tunjukkan anak Miss Ayu mau beraksi. Pengen lihat videonya enggak? Anak TK loh. Coba dia mau ngapain ya. Sini perhatikan videonya sini. Jangan ngalamun ya. Coba kita lihat ya. Oh, kok enggak bisa ya? Miss Ayu akan stop share dulu. Padahal ini pertunjukan yang keren loh anak-anak loh. Wah, kenapa Miss kok keren gitu? Karena apa ya? Karena anak-anak akan surprise dia mau ngapain kira-kira. Ada yang bisa menebak dia mau ngapain? Oke, silakan perkenalkan diri. Ada yang mau nebak? Nih Noel ini mau ngapain? Nah, saya akan share screen. Siap ya? Oke, silakan perkenalkan diri. Umur berapa? Oke, sekolahnya kelas apa? Manuel katanya bisa menghafal ayat ya. Oke, ayat pertama yang barusan dihafalkan Lukas. Merem ya. 1, 2, 3. Barang siapa? Oke, kalau begitu Noel bisa juga menghafal ayat-ayat yang sudah dihafalkan sebelumnya? Bisa. Oke. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah Tuhanku. Oke, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang aku imam besar
Jangan kita sebaiknya selama dengan kita Oke, Yeremia 18 ayat 6b. Sungguh. Jadi satu kita melihat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tangan itu. Hai kamu Israel. Satu lagi, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena penderitaan, maka ia dapat melawan mereka. wow, hebat. Noel menghafalkannya berapa lama itu? Lama sekali ya? Ya, masih ingat. Noel suka belajar. Oke, ternyata menghafal itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit. Noel bisa ya. Hebat, tepuk tangan dulu. Oke, nah ini salah satu contoh anak TK ya. Ternyata belajar itu tidak sulit. Tapi dia bilangnya sulit karena ngapalinnya sulit ya. Ternyata bisa ya. Nah, anak-anak, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin ya anak-anak ya. Rajin belajar, tapi terlebih rajin berdoa dan baca firman. Siapa di sini sering tiap hari bahkan ya baca firman? Bisa kasih jempol? Ada yang tiap hari baca firman? Ih, Christine hebat. Lionel juga. Siapa lagi? Yang lain belum tiap hari. Oh, Miss Yuni. Saya juga ya. Noel itu tiap hari menghafal ayat. Ya, kenapa? Miss Ayu kepengen dia mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Ya, anak-anak juga mulai praktekin menghafal ayat, membaca Alkitab. Ya, oke. Miss Ayu akan lanjutkan. Miss Yuni, Miss Ayu masih punya waktu berapa lama ini? Sudah habis ya waktunya ya? 7 menit, Bu Ayu. Oke, terima kasih. Ketahui bakat atau kekuatanmu. Sekarang Miss Ayu akan masuk ke bakat anak-anak. Pengen tahu nggak bakatnya apa? Nah, dalam Mazmur 138 ayat 8, yang baca Christine. Yuk, Christine. Christine Puji. Bisa nak baca ini? Yuk, bareng Miss Ayu. Di open mute dulu dong. Oh, nggak dengar Miss Ayu. Kristina, dipencet dulu yang pojok kiri bawah, Christine. Suaranya Christine nggak masuk. Nah, udah bisa baca? Oke, baca yang keras ya. Jika aku mendaki ke langit atau di sana. Ya, kalau kita mendaki ke langit, Tuhan itu ada di sana. Artinya, terima kasih Christine. Artinya, kalau kita mencapai cita-cita kita, ada siapa di sana? Ada Tuhan, ya. Tuhan juga ada di cita-cita kita. Lucu, ada anak kembar di sini. Anak kembar pun punya karakter dan bakat yang berbeda. Karena setiap anak itu unik. Ya, ada yang pengen jadi dalang. Ada yang pengen jadi dokter. Iya, Narel gini ya. Ada yang pengen jadi polisi. Ada yang pengen jadi tentara. Kok beda-beda? Kok nggak semuanya jadi guru aja, Miss? Nah, karena semua orang itu unik. Nah, kita pengen lihat keunikan masing-masing orang itu ternyata kalian punya kecerdasan beda-beda. Ada yang pinternya olahraga renang. Ada yang pinternya ngobrol sama orang, temennya banyak nih. Ya, people smart. Ada yang sukanya apa? Sukanya itu punya cita-cita dan ingin mencapai ke sana. Nih self smart. Dia tahu kekuatannya. Dia bisa memimpin dengan baik. Ini self smart. Ada yang bagus di kata-katanya, pede ngomongnya. Pak Dalang nih termasuk di sini Pak Dalang ya. Di word smart. Ada yang sukanya matematika, hitung-hitungan. Ditanyai, 9 kurangi 5 berapa? Cuma merem gini bisa ketemu jawabannya. 4 gitu ya. 15 kurangi 3 berapa? 12 gitu. Dia bisa pinter ya, pinternya matematika.
Ada yang pinternya musik. Kalau suruh nyanyi la 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 gitu dia tahu. Bahkan dia suka ngedrum. Wah, suka nyanyi pakai piano, suka ngedrum pakai mulut. Duk 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 cak gitu ya. Itu orang-orang musik smart. Lalu ada yang sukanya merawat tumbuhan dan hewan. Wah, kalau ikan dirawat sama anak ini, wih, ikannya jadi banyak. Kalau tumbuhan disirami, ya anaknya ini sering nyirami tanamannya jadi banyak, jadi mekar semua bunganya. Itu nature smart. Dan yang terakhir, picture smart. Ternyata gambarnya bagus. Kalau suruh gambar itu ternyata keren. Bisa gambar kartun, bisa gambar animasi, dan seterusnya. Keren ya? Anak-anak pengen jadi salah satu di antara ke-8 kecerdasan ini? Pengen? Yang pengen jempolnya 2 diangkat gini, kayak Narel tuh. Nah, Samuel pengen. Semua pengen. Asik, Miss Ayu nanti berapa tahun lagi akan lihat ada polisi, ada dokter, ada desainer. Ada nggak ya yang pengen jadi desainer ya? Dan lain sebagainya. Nanti orang tua akan mengisi kuisnya dan Miss Ayu akan buat hasilnya terkait bakat ini. Yang ngisi adalah papa, mama, sama anak-anak juga ya. Jadi anak-anak didampingi. Nah, ini dia. Bisa jadi apa saja Miss Ayu tuliskan di sini. Aku kepengen nih, pengen jadi olahragawan. Boleh. Aku kepengen nih, pengen jadi dosen. Wih, jadi guru ya. Boleh. Aku kepengen juga jadi pendeta. Ada nggak ya yang mau jadi pendeta ya? Mungkin ada di antara kalian yang dipanggil jadi pendeta. Aku pengen jadi penulis buku atau jadi dalang tadi ya. Termasuk di Word Smart ini ya. Aku pengen jadi nih analis keuangan. Wis, sukanya akuntansi ya. Sukanya berhitung-berhitung. Kelihatan bakatnya kalau waktu kecil suka uang nih. Ada nggak yang suka uang di sini? Sukanya ngitung-ngitung uang mainan itu loh. Ya kalau ngitung udah pinter gitu ya, disimpen-simpen ya. Itu kelihatan orangnya suka berhitung. Lalu musik smart. Ini kelihatan kalau di gereja sukanya deket-deket pemain musik. Terus kalau drumnya duk tak diliatin. Ih, keren ya, bisa main gitu. Bertani, beternak, main tanah ya, guling-guling di tanah. Ada yang suka guling-guling di tanah di sini? Enggak ada. Wah, Miss Ayu senang banget ya guling-guling di tanah ya. Kotor Miss, iya. Dulu ya. Kalau sekarang kotor, kalau dulu nggak tahu kotor anak-anak ya. Nah, sekarang terus apa lagi? Ada yang picture smart, bisa jadi desainer. Nah, Miss Ayu mau katakan kalau kalian mencapai cita-cita kalian, itu mungkin, itu bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Lihat nih, burung aja bisa terbang setinggi ini. Masa kita enggak? Ya kan? Burung aja dia bisa terbang tinggi. Ya, kita juga bisa terbang tinggi. Bukan pakai sayap, tapi kita rajin belajar. Sama seperti Daud mengalahkan Goliat. Kita harus mengalahkan Goliat juga. Goliat apa ya? Kemalasan. Goliat apa lagi ya? Apa kira-kira? Goliat susah. Kalau disuruh sesuatu bilang susah, itu Goliat ya, harus dikalahkan. Dalam nama Yesus, aku mau kerjakan dan aku pasti bisa. Yuk semuanya bilang gitu. Dalam nama Yesus, aku pasti bisa. Open mute-nya kita bilang bersama-sama. Yuk, 1. Belum semua, di-open dulu. Christine belum di-open, Samuel belum, Abigail belum,
Oh, Antoinette belum. Destra belum. Leona juga belum. Nah, kita mau bilang, Elvin di open mute. Kita bilang ya, bersama dengan Yesus aku pasti bisa. 1, 2, 3. Bersama dengan Yesus aku bisa. Yes, amin. Miss Ayu akan lihat Daud kecil yang akan mengalahkan Goliat. Oke, seperti kakak dia berhasil di mana? Di lapangan ya, dia menjadi tenar terkenal, jadi orang hebat ya karena pekerjaannya ini mempermuliakan Tuhan, dia bisa mencapai juara. Sama halnya kalian juga bisa jadi juara. Oke? Nah, kita akan akhiri di dalam doa. Nanti terakhir orang tua akan mengisi kuisnya. Ya, kuis akan diisi. Setelah itu nanti Miss Ayu akan kirimkan hasilnya. Anak-anak itu kuat di mana melalui Bu Yuni ya. Nanti akan dibagikan oleh Bu Yuni. Jangan sampai kalian tidak mengisi. Oke, anak-anak, diingat-ingat ya. Nah, Miss Ayu akan share nanti di chat linknya. Nah, tapi nanti mengisinya. Kita akan berdoa dulu. Kita mau berdoa lagi. Nomor teleponnya Tuhan berapa? Oke, 550. Semuanya ikuti doa Miss Ayu. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan memampukan untuk aku mencapai cita-citaku. Tuhan berkati supaya aku jadi anak rajin, jadi anak pintar, jadi anak yang tidak mudah menyerah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Miss Ayu akan share buka nanti setelah selesai acara supaya ini kalau ada pengumuman atau apa silahkan Miss Ayu kembalikan ke Miss Yuni. Miss Ayu share di chat ya. Terima kasih Miss Yuni, terima kasih anak-anak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Bagaimana ceritanya tadi tentang kakak? Siapa yang mau jadi kakak-kakak? Wah. Yuk, anak-anak, Bu Ayu, ini link kuisnya masih sama ya Bu dengan yang kemarin? Sama, yang sudah mengisi nggak usah, yang belum mengisi aja. Oke, nanti anak-anak bisa sampaikan ke Mama, ke Ibu, ke Bunda, ke Mami. Nanti disampaikan untuk mengisi link yang sudah di-share di grup sekolah minggu. Nanti setelah diisi hasilnya, nanti akan Bu Yuni kirimkan lagi kepada Mama lewat WA. Jadi nanti habis ini, nanti minta ke Mama untuk segera mengisi linknya ya. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Bu Diwar. Bu Diwar, apakah sudah siap?
koneksi internet saya unstable lagi ya? Ya, sudah jelas. Oh ya, sudah. Baik. Budiwar? Ya, siap. Oke. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Akan dipimpin oleh Budiwar. Mari kita Sapa siapkan hati semuanya. kita. Silakan Oke. Budiwar. Ada anak-anak sekolah minggu yang sakit. Sehat semua ya. Halo, kedengaran? Ya, Kedengaran? kedengaran Budiwar. Ya. Oke, kalau gitu mari kita berdoa. Semua anak-anak tunduk kepala ya, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh berkegiatan sekolah minggu, kami boleh belajar sekolah Alkitab, kami mengucap syukur untuk Ibu Diah yang sudah memberikan firman-Nya bagi kami. Biarlah Tuhan berkati Ibu Diah beserta keluarganya di dalam pelayanannya agar lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati setiap kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau juga berkati bangsa dan negara kami saat ini sedang menghadapi pandemi COVID. Ya Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi setiap orang yang bertugas mengatasinya. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga pandemi ini boleh berlalu, segera berlalu. Dan kami semua boleh beraktivitas seperti biasa. Berdoa bagi ibu guru sekolah minggu, Tuhan juga berkati Bapak di dalam pelayanannya, di dalam segala aktivitasnya. Tuhan berkati. Berdoa bagi anak-anak semuanya, Tuhan juga berkati. Kalau mereka masih juga sekolah online Bapak, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar mereka dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau berkati sekolah minggu kami, Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati Bapak Gembala Sidang kami, semuanya Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ini serahkan lagi. Ya. Terima kasih Budiwar. Sama-sama. Anak-anak masih semangat apa sudah capek? Masih semangat. Wah, masih semangat. Ya, kalau masih semangat kita mau nyanyi ya. Bukannya ini, sebentar. Kita mau nyanyi berani tampil beda. Nah, kalau ini kita pakai gaya lagi ya. Oke, kalian boleh berdiri, boleh pakai gaya sama adiknya, sama kakaknya, boleh barengan. Ya, Lionel sudah siap berdiri. Yuk, kita mau nyanyi. Seaktivis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
Dari Bu Eri, apakah ada mau disampaikan Bu Eri? Halo. Oh ya. Selamat pagi anak-anak. Semangat sehat ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Oke. Ya, jangan lupa ya, kita ketemu lagi setiap hari Minggu di sekolah Minggu. Jangan lupa ya. Dan anak-anak masih belajar dari rumah, berarti anak-anak harus mentaati protokol kesehatan ya, karena masih pandemi ini. Kalau keluar rumah sebentar, pakai masker. Rajin-rajin mencuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, berdoa, semangat. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu kita ikuti terus Sekolah Minggu Immanuel. Begitu Bu Yuni. Oke, terima kasih Bu Eri. Nah, anak-anak, sebelum kita berpisah, kita mau tutup dulu dalam doa untuk kegiatan kita hari ini. Bu Yuni minta tolong untuk Citra. Citra bisa tutup dalam doa, sayang? Bisa. Oke. Ya, yuk anak-anak, kita mau berdoa akan dipimpin oleh Citra. Siap ya? Oke. Silahkan Citra. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah menuntun acara dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan berkati semua ibu guru, semua teman-teman, sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Citra. Untuk anak-anak yang lain, jangan lupa tetap semangat, tetap sukacita. Tidak perlu ya. Tetap di rumah, kita sekolah online di rumah. Oke? Anak-anak, satu lagi, jangan takut untuk tampil beda. Kita harus berani tampil beda sama kita bersama Tuhan. Ya, cerita dari Bu Ayu tadi harus semakin menguatkan kita. Kalau dengan Tuhan, bersama Tuhan, apapun pasti kita bisa. Oh, ya, kita nyanyi lagi. Nanti anak-anak boleh live. Kita mau nyanyi lagi. Mau nyanyi yang ini yang pertama ya. Boleh pilih. Oh, yang ini aja. Oke. Yuk. Oh, yang pertama. Oke. Yang ini ya. Boleh. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga.
Selalu sehat, sukacita. Tetap semangat ya. Besok minggu kita akan ketemu lagi di sekolah minggu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa mengisi kuisnya ya. Oh iya, kuisnya jangan lupa ya. Nanti sampaikan ke Mama ya. Sudah. Oh sudah, udah deh, sudah. Total baru 13, Miss. Oke, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Sama Miss Evelina juga. Thank you. Bu semua ya. Nanti hasilnya lewat Miss. Oke. Oke, bye-bye. Miss Ayu izin pamit ya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Yuni, Bu Eri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Vera, sama anak-anak semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Kalau mau di end silahkan. Ya. Bu Eli.